Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Dear Ibun. Hai, aku Ami Dwi Okta, sering dipanggil Ibun. Aku mau cerita tentang tanaman tomat. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa jenis ya. Tapi sorry, aku lupa banget. Yang jelas aku ada nanam tomat rampai, tomat cherry, terus tomat biasa juga. Nah, kayaknya nih ya, yang ini yang udah muncul banyak buah kecilnya itu yang tomat rampai. Nah, karena ini aku banyak banget nanam tomatnya, teman-teman bisa lihat di atas ini aku ada nanam beberapa. Terus di sini juga. Nah, ini yang menurutku paling pertama muncul buahnya, bunganya, buahnya dia yang pertama pokoknya. Mungkin karena dia kena sinar itu bagus kali ya. Jadi dari sana, itu dari timur sama dari barat juga. Dulu aku nanamnya di sebelah sini, teman-teman. Tapi perawatannya nggak terlalu bagus karena aku ya tinggal taruh aja di sini, dia nempel di sini, dia kebaring gitu ya, baringnya ke arah sana. Tapi untuk sekarang aku pakai beberapa teknik. Jadi waktu tunasnya mulai muncul, ada yang aku baringkan dan aku jepit pakai pipet. Nah, ada beberapa. Salah satunya yang ini. Jadi dia lebih pendek dari teman-teman yang lainnya. Nah, ini kan aku baringkan ke kiri ya. Aku baringkan ke kiri terus aku jepit nih pakai pipet. Ada nih pipetnya di sini nih di bawah. Cuma PR ya. Nah, ini pipetnya nih. Tuh, yang hitam ini. Jadi dia lebih pendek dari kawanannya. Kita bilang kawanannya aja ya. Nah, ada juga yang aku biarin aja gitu. Tapi treatment yang sama adalah ketika dahan utamanya udah muncul, itu aku langsung potongin yang bawah-bawahnya. Jadi daun yang tua itu aku potong-potongin. Ketika dia mungkin ada ya sekitar 30-40 cm, itu aku langsung cekrut gitu aja ya teman-teman. Nah, makanya tujuannya itu adalah agar pertumbuhannya itu fokus ke batang utamanya. Nah, ini kan batang utama ya. Jadi langsung fokus ke sana, artinya daunnya, dahan lah ya kita bilang ya, dahannya, kemudian bunganya fokus ke sana pertumbuhannya. Itu tujuannya kenapa aku dari dia tingginya 30 atau 40 cm, udah langsung aku potongin daunnya yang kayak gini, aku langsung potong gitu. Nah, terus ada perawatan apa lagi yang harus diperhatikan? Yang dulu aku tidak lakukan ya teman-teman ya, adalah perawatan ini, tunas air ya kita bilangnya ya. Jadi dia ada di masa pertumbuhan vegetatif gitu ya namanya teman-teman. Jadi dia lagi tumbuh-tumbuhnya. Nah, ini teman-teman lihat kan bekas aku potong-potong gini. Itu awalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah tunas airnya. Tunas vegetatifnya atau tunas samping liar. Karena ini dia bisa memanjang gitu loh, bisa kayak gini. Nah, kenapa yang di bawah kita potong? Agar energinya itu fokusnya ke sini, ke buahnya gitu ya. Terus sirkulasi udara juga akan lebih baik gitu. Karena fokus ke buah kan nggak membentuk cabang baru lagi ya di bawah, jadi dia fokus di buah. Terus sirkulasi udara baik, itu karena tanaman jadi nggak terlalu lembab gitu. Terus pertumbuhannya jadi seimbang. Kalau tanaman tomatku yang lama, nanti aku isi ya screenshotnya ya, itu nggak kayak gini. Artinya aku biarin gitu tunas vegetatif ini, wih banyak banget deh pokoknya ada cabang. Nah, menurutku ya berdasarkan pengalaman itu yang membuat tanaman tomat waktu panen pertama itu, artinya yang aku tanam di sini ya, yang pertama aku coba, yang membuat dia nggak panjang umur karena energinya udah habis karena banyak cabang. Terus aku juga nggak rajin pruningnya gitu ya teman-teman. Nah, sekarang saranku kalau misalnya sudah seperti ini ya contohnya ya, ini yang kecil-kecil ini tunas vegetatif nih mulai muncul, itu langsung diilangin aja teman-teman.
Kenapa? Biar itu tadi, 3 fungsi tadi. Dia nggak ganggu pertumbuhan di atasnya ini. Jadi pertumbuhan fokus di atas. Nah, jangan lupa juga untuk tanaman tomat itu dikasih ajir, apalagi nanamnya di teras yang sama kayak aku ya, di lantai 2. Itu anginnya ya bener-bener parah banget. Beda halnya kalau teman-teman nanamnya di tanah, it's okay, nggak apa-apa, nggak perlu. Bisa jadi nggak perlu ya, tapi kadang perlu juga agar dia tumbuhnya itu rapi, sesuai gitu ya. Kalau udah ada ajir, itu dia nggak bingung mau nyender kemana. Karena tomat ini butuh senderan ya teman-teman ya. Sama seperti kita ya. Gitu, kalau misalnya di bawahnya udah mulai muncul tunas liar, tunas air atau tunas vegetatif, langsung dihilangin aja. Fungsinya adalah biar fokus pertumbuhan ke buahnya, kemudian dia itu sirkulasi udaranya itu terjaga dan pertumbuhannya seimbang. Nah, itu aja sih teman-teman yang bisa aku share berdasarkan kegagalan di panen tomat pertamaku. Jadi aku dulu di sini ya, nanti aku kasih screenshotnya. Pokoknya seru banget. Untuk next, semoga ini berhasil dulu ya. Untuk tanaman yang sekarang panennya berhasil, doain ya teman-teman, nanti aku buatin videonya. Terus nanti kita akan coba tanam jenis tomat lainnya. So, stay tune terus di YouTube Dear Ibun. Terima kasih sudah menyimak. Salam lestari dari Ibu Tani Keluarga. Bye-bye.